Nama saya Norma Cipi Indu dengan NIM 2101160052. Saya ingin menjelaskan materi mengenai manajemen BK. Nah, dalam 8 pertemuan sebelumnya yang saya dapatkan dari manajemen BK, yaitu yang pertama mulai dari uraian materi yang saya dapatkan selama pertemuan dengan Pak dosen. Saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen BK. Nah, manajemen BK ialah suatu proses yang melibatkan perencanaan organisasi, pengendalian, dan pelaksanaan program BK dalam institutif pendidikan atau organisasi tujuan dari manajemen BK. Nah, tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi individu, sosial, dan dalam dunia akademik maupun dalam dunia institutif sekolahnya. Dan juga saya sangat senang atas kolaborasi dari Bapak dan Ibu dosen. Saya berterima kasih karena dalam proses perkuliahan tersebut, manajemen BK kemarin, saya dapat membuat proses dalam pembuatan RPL bimbingan klasikal. Dan dalam proses pembuatan RPL tersebut, ada beberapa hal yang saya dapatkan. Itu seperti fase-fase dalam penentuan bimbingan klasikal. Fase yang pertama itu fase A. Itu diberikan untuk anak kelas 1 sampai kelas 2 SD. Dan yang kedua itu fase B. Itu diberikan khusus kepada anak kelas 3 sampai kelas 4 SD. Dan selanjutnya fase C itu diberikan khusus kepada anak kelas 5 sampai 6 SD. Selanjutnya ada fase D, itu diberikan untuk anak kelas 7 sampai kelas 9 SMP. Selanjutnya itu ada fase kelima, fase E. Fase itu diberikan kepada anak kelas 10 SMA saja. Dan yang terakhir itu fase F, itu khusus diberikan kepada anak kelas 11 sampai kelas 12 SMA. Nah, dalam pembelajaran mengenai pengelompokan fase-fase pelayanan tersebut, bimbingan klasikal itu merupakan pembelajaran baru yang saya dapatkan dalam proses manajemen BK. Dikarenakan dalam proses pelayanan tersebut dibagikan sesuai dengan per kelompok individu atau sesuai dengan umurnya. Dan fase A sampai fase F itu sangat membantu saya dalam proses pelayanan. Nah, dalam materi itu juga maksud saya dalam materi itu juga apa yang cocok bagi siswa atau buat anak-anak yang sesuai dengan fase atau umur mereka. Itu juga yang disampaikan oleh Bapak dosen. Terus dalam pembuatan RPL bimbingan klasikal itu juga saya sangat senang dikarenakan banyak sekali teman-teman yang masih menjelaskan atau mempraktiknya. Dan juga saya sempat sampaikan di bagian maksud saya dan juga sempat disampaikan di bagian intinya itu ada yang membuat saya tertarik mengenai pemahaman baru dikarenakan ada alur-alur atau proses kemerdekaan itu juga alur-alur atau proses kemerdekaan itu juga merupakan ilmu baru yang saya dapatkan. Kalau misalkan kita menggunakan alur Pancasila itu seperti ada rasa tanggung jawab. Nah, dan di tahap itu di tahap-tahap intinya itu juga kita memberikan penjelasan dan juga
saya mendapatkan banyak pemahaman mengenai RPL klasikal tersebut yang sudah dijelaskan oleh Bapak dosen. Itu merupakan banyak kesalahan dalam saya untuk membuat RPL tersebut. Mungkin hanya praktik pembuatan videonya saja, dan itu saya rasa banyak sekali kesalahan-kesalahannya, dikarenakan dari hasil penjelasan yang dijelaskan bahwa RPL yang saya bandingkan itu ternyata banyak sekali perbedaannya, seperti alur kemerdekaannya dalam penuntun tujuan khususnya itu juga. Itu merupakan hal yang membuat saya kadang berpikir kata operasionalnya itu seperti penghubung, bukannya menjadi penentu. Begitu, Pak. Dan itu juga merupakan pemahaman baru bagi saya. Dan dalam bimbingan klasikal itu cuman ada 3 tahap. 3 tahap yaitu tahap inti, maksud saya tahap awal, tahap inti, dan penutup. Di tahap yang awal itu merupakan bagian-bagian pengenalan pada siswa-siswi. Selanjutnya yang paling saya rasakan itu ketika mendapatkan materi yang saya pernah maksud saya kayak mengalami kesulitan begitu, Pak. Kesulitan dalam pengembangan di bagian Excel itu pengelolaan data siswa. Nah, dalam proses pengelolaan itu juga sudah dapat pembagian kelompok di bagian awalnya. Saya sendiri merasa mudah ketika teman-teman kerjakan seperti di LKPD, laporan itu kayak merasa lebih sulit karena karena banyak sekali pertanyaan atau halaman yang harus saya isi dalam penentuan kategori tersebut. Saya juga mengalami kesulitan. Mungkin saya akan kembangkan lagi di bagian itu, Pak. Dan di bagian materi yang Ibu dosen sempat sampaikan itu mengenai pengembangan emosi dalam ilustrasi. Itu juga sangat membantu saya dalam proses seperti masalah yang saya alami itu dapat dicurahkan dalam ilustrasi tersebut. Terima kasih.